Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Marwa dengan NIM D0224-303 membahas materi mengenai aritmetika binar dan bilangan binar bertanda. Langsung saja, pengertian dari aritmetika bilangan binar itu adalah operasi matematika yang dilakukan menggunakan sistem bilangan binar basis 2 yang hanya menggunakan dua angka yaitu 0 dan 1. Jadi operasi dasar dalam aritmetika binar itu mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu penjumlahan bilangan binar. Penjumlahan bilangan binar adalah operasi matematika yang dilakukan pada sistem bilangan binar, yaitu sistem bilangan yang hanya menggunakan dua digit, 0 dan 1. Adapun aturan penjumlahan bilangan binar yaitu ada 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 itu sama dengan 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0. Ditulis 0 carry 1. Nah, contoh untuk penjumlahan bilangan binar, saya mengambil dua contoh soal. Contoh yang pertama itu 1001 ditambah dengan 1010. Nah, ini untuk cara kerja pertama. Sesuai dengan aturan yang tadi ini. Nah, di sini 1 ditambah 0 itu 1. Kemudian 0 ditambah 1 itu 1. 0 ditambah 0 itu 0. 1 ditambah 1 itu 10. Makanya bilangan binarnya itu 1, 0, 0, 1, 1. Nah, untuk contoh yang kedua, saya menggunakan cara ini, seperti ini. Saya menggunakan tabel. Ini juga salah satu cara yang mudah bagi saya. Jadi kita masukkan bilangan binar yang pertama itu ada 101101 ditambah dengan 110011. Nah, kita cari bilangan desimalnya dulu. Jadi yang terisi 1 ini itu yang kita jumlahkan. Jadi 32 ditambah dengan 8 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1. Itu hasilnya 45. Nah, kemudian untuk bilangan binar yang kedua sama juga caranya, yaitu 32 ditambah dengan 16 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1. Nah, hasilnya itu 51. Dan karena di sini penjumlahan bilangan binar, jadi hasil desimal dari kedua ini kita jumlahkan sehingga hasilnya 96. Nah, dari 96 ini kita cari lagi binarnya. Nah, untuk cara mencari binarnya itu berapa ditambah berapa sehingga hasilnya 96. Nah, di sini saya dapat yaitu 64 ditambah 32 itu 96. Makanya di sini terisi 1 1 0 0 0 0 0. Nah, ini untuk hasil dari contoh yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan binar. Aturan bilangan binar itu ada 4 juga. Yang pertama ada 0 kurang 0 itu sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dan 0 dikurang 1 itu sama dengan 1. Dengan pinjaman 1 dari kolom sebelumnya. Kita masuk ke contoh pengurangan. Di sini juga saya menggunakan dua contoh soal. Cara kerja yang pertama itu 1011 dikurangkan dengan 0110.
sesuai dengan aturannya, 1 dikurang 0 itu 1, 1 dikurang 1 itu 0, 0 dikurang 1 itu 1, dan 1 dikurang 0 itu 0. Nah, untuk cara yang kedua ini sama seperti yang tadi yang di awal, contoh yang penjumlahan. Nah, di sini kita juga masukkan bilangan binarnya, yaitu 1, 1, 1, 0, 1 dikurangkan dengan 1, 0, 1, 0. Nah, kita cari dulu bilangan desimalnya yang tadi ini kita jumlahkan. Jadi 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 1 itu hasilnya 29. Kemudian 8 ditambah 2 itu hasilnya 10. Nah, hasil desimal ini kita kurangkan jadi 19. Kita cari lagi bilangan desimal 19 diubah ke biner. Nah, berapa ditambah berapa sehingga hasilnya 19 itu 16 ditambah 2 ditambah 1. Jadi bilangan binernya itu 1, 0, 0, 1, 1. Nah, ini hasil dari contoh yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian bilangan binar. Di aturan perkalian bilangan binar itu 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 itu 0, 1 dikali 0 itu 0, 1 kali 1 itu 1, apapun yang dikalikan 0 itu hasilnya 0. Nah, untuk contoh 1 ini 0 dikali 1 itu 0, 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 1 itu 1. Sekarang ini lagi, 0 dikali 0 itu 0, 0 dikali 1 itu 0, 0 dikali 1 itu 0. Kita geser lagi. Nah, ini 1 dikali 0 itu 0, 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 1 itu 1. Kemudian kita jumlahkan hasil dari perkalian ini. Jadi hasilnya itu ada 0, 1, 1, 1, 1. Nah, ini adalah hasil bilangan binarnya untuk contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang kedua, kita menggunakan tabel. Kita masukkan binarnya sama seperti cara yang tadi. Jadi ada 1, 0, 0, 1. Dikali dengan 1, 1. Nah, jadi kita jumlahkan dulu. 8 ditambah 1 itu 9, kemudian 2 ditambah 1 itu 3. Kemudian bilangan desimalnya ini kita kali, hasilnya 27. Jadi hasil 27 ini kita ubah ke biner. Jadi berapa ditambah berapa sehingga hasilnya itu 27. Di sini sudah tertulis ada 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 itu hasilnya 27. Maka bilangan binarnya itu 1, 1, 0, 1, 1. Nah, kita masuk ke pembagian bilangan binar. Aturan pembagian bilangan binar yaitu 0 bagi 0 itu 0, 0 bagi 1 itu 0, 1 bagi 0 itu 0, 1 bagi 1 itu 1. Nah, ini saya pakai cara kerja yang tabel saja karena mudah. Jadi 1, 0, 1, 1, 0 dibagi dengan 1, 1, 0, 0. Kita tambah 16 ditambah 4 ditambah 2 itu hasilnya 22. Kemudian 8 ditambah 4 itu hasilnya 12. Dan hasil dari kedua bilangan desimal ini kita bagi jadi 22 dibagi 12 itu sama dengan 2. Nah, kita ubah ke biner. Jadi yang hasilnya 2 itu ada kita tulis 1, 0. Jadi bilangan biner dari 10110 dibagi 1100 itu adalah 10. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan biner bertanda.
Bilangan biner bertanda adalah bilangan biner yang menyimpan informasi apakah suatu angka bernilai positif atau negatif. Komputer menggunakan sistem ini untuk dapat melakukan operasi matematika yang melibatkan angka negatif karena secara fisik komputer hanya bisa memproses 0 dan 1. Nah, sistem bilangan biner yang menggunakan satu bit khusus, biasanya bit paling kiri, untuk menunjukkan tanda 0 itu positif, 1 itu negatif. Jadi kalau yang paling ujung kiri itu ada angka 0, itu berarti positif. Kalau ujungnya itu angka 1 berarti negatif. Nah, kita bahas contoh soalnya. Untuk contoh soal bilangan biner bertanda, yang pertama itu ubah bilangan desimal minus 25 ke dalam bilangan biner bertanda 8 bit menggunakan metode komplement 2. Nah, cara kerjanya, yang pertama itu cari bilangan biner absolut dari minus 25 jadi 25. Jadi ini kita cari bilangan binernya dulu. Nah, karena di sini ada 8 bit, makanya di sini ada 8 kolom. Jadi rumusnya ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, untuk mencari hasil 25 itu berapa ditambah berapa? Jadi di sini ada 16 ditambah 8 ditambah 1. Nah, sekarang untuk cara yang kedua itu komplement satunya. Kita cari komplement satunya. Jadi untuk mencari komplement satunya itu artinya kebalikan dari hasil bilangan biner tersebut. Maksudnya adalah jika di sini 0 maka kita tulis 1. Jika di situ 1 maka kita tulis 0. Sehingga di sini dari 000110001 berubah menjadi 111000110. Kemudian kita tambah 1. 11100 ditambah 1 itu hasilnya 111001111. Jadi minus 25, bilangan desimal minus 25 sama dengan biner 111001111. Nah, untuk contoh soal yang kedua, konversi bilangan biner bertanda 8 bit berikut ke desimal. Jadi bilangan biner 111000011 dirubah ke desimal. Nah, untuk langkah kerjanya, untuk bit ujung kiri itu 1, ini ujung yang kiri yang dimaksud itu 1. Berarti dengan dengan keterangan di awal tadi, kalau nilainya 1 itu berarti itu negatif. Nah, untuk langkah yang kedua itu ambil komplement 2. Nah, sebelum mengambil komplement 2, kita ubah dulu komplement 1. Nah, ini dari 111000011 jadi 00001100. Nah, kemudian tambah dengan 1. Itu 00001100 ditambah 1 sama dengan 00001101. Nah, kemudian bagian C, cari desimalnya itu kita menggunakan kotak. Karena ini 8 bit, makanya 8 kolom. Untuk hasil desimal dari 00001101, jadi hasilnya yang sini hasilnya 11 itu kita jumlahkan, jadi sini 8 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya 13. Karena MSB-nya negatif ini, maka 13 itu jadi minus 13. Jadi 1110011 bilangan desimalnya adalah minus 13.
Oke, terima kasih. Itu saja materi mengenai aritmetika bilangan binar dan bilangan binar bertanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.